Hari ini kita akan belajar tentang disiplin pada anak. Apa sih artinya disiplin? Secara sederhana, disiplin dapat diartikan sebagai perasaan patuh atau taat orang anak sehingga anak mampu mengendalikan dirinya untuk ikut aturan yang sudah dibuat. Jadi disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan dan usaha anak untuk mengendalikan diri. Ini menarik. Disiplin adalah bentuk pelajaran kepada anak supaya anak belajar mengendalikan diri, mengatur dirinya, tidak hanya menuruti dirinya sendiri, tetapi hidup dalam norma-norma yang ada di tengah-tengah lingkungannya. Kenapa disiplin dibutuhkan oleh seorang anak? Karena dunia anak itu dunia yang egosentris. Emosi anak juga mudah berubah-ubah. Anak juga suka meniru. Iya, kalau yang ditiru adalah hal yang baik. Bagaimana jika yang ditiru adalah hal-hal yang tidak baik? Dan fase 2-6 tahun, anak juga mengalami fase pembangkangan. Ini dilatar belakangi karena ketidakpahaman anak, ketidakmengertian anak terhadap dunia sekitarnya. Karena itu, anak perlu diajari disiplin sejak dini. Disiplin tidak hanya membuat hidup anak teratur, tetapi terutama mengajar anak untuk mengontrol dirinya, meregulasi dirinya, mengatur dirinya. Komponen yang terpenting dari disiplin adalah peraturan. Karena itu, pastikan sebelum kita menegakkan disiplin, kita harus menegakkan peraturannya dulu. Tidak bisa kita menegakkan disiplin pada anak tanpa kita menyodorkan peraturan kepada anak atau menyepakati peraturan bersama dengan anak. Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam membuat peraturan yaitu harus konsisten, tidak boleh semena-mena. Peraturan harus konsisten. Semena-mena artinya peraturan itu dibuat mengikuti mood atau suasana hati orang tua dan tanpa alasan yang jelas. Apabila hari ini suasana hati senang, anak dibolehkan main sesuatu atau main yang pada umumnya normalnya orang tua tidak mengizinkan. Tapi ketika suasana hati orang tua tidak senang, bahkan hal-hal yang biasa dilakukan anak pun dilarang oleh orang tua. Bukan peraturan yang baik. Peraturan yang baik itu harus konsisten, tetap ajak, tidak boleh semena-mena. Yang kedua, peraturan itu harus logis, masuk akal bagi anak. Jadi kalau orang dewasa atau orang tua menyodorkan peraturan atau mengajak anak membuat kesepakatan tertentu, pastikan kesepakatan itu masuk akal, bukan sekedar akal-akalan atau alasan orang tua. Semua peraturan yang kita buat, pastikan bahwa penalaran anak pun dapat menangkapnya, atau anak-anak dapat menerima penalaran kita itu. Lalu yang ketiga, ketika peraturan sudah dibuat atau sudah kita sodorkan, kita sebagai orang tua harus siap didebat atau setidaknya berdiskusi dengan anak tentang peraturan yang dibuat itu. Kita tidak boleh otoriter, memaksakan peraturan kepada anak. Apabila peraturan itu bisa didiskusikan dengan baik. Apabila peraturan itu bisa disepakati bersama sebenarnya. Karena peraturan yang baik adalah hasil sinergi orang tua dan anaknya. Sebab peraturan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama tadi dapat membuat anak dengan sukarela dan senang hati mentaati peraturan yang telah dibuat. Kalau nanti misalnya anak melanggar, sodorkan kembali kesepakatan dan aturan yang sudah dibuat tadi.
Contoh, peraturan yang dibuat adalah baru boleh menonton tayangan kesukaan setelah selesai makan. Apabila anak berusaha negosiasi dengan peraturan yang dibuat tadi, kita sebagai orang tua sodorkan kembali. Kemarin kesepakatannya apa, Nak? Bukankah kemarin kesepakatannya nonton acara kesukaanmu setelah kamu selesai makan? Betul tidak? Jadi kalau kamu merengek seperti itu, tepat tidak? Kesepakatan bersama yang dibuat seperti ini akan terus membuat anak sadar dan mengerti bahwa ia juga bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan itu. Sekali lagi, hal yang pertama dan terutama dalam menegakkan disiplin adalah pastikan peraturannya jelas.